Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online di rumah bersama keluarga kita tercinta. Di Minggu tanggal 28 Juni 2020 dengan tema menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah adalah kasih. Oleh karena itu, Tuhan senantiasa mengingatkan kita melalui hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sadar bahwa kita belum bisa melakukan perintah Tuhan dengan baik. Untuk itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami sering tidak mempedulikan sesama kami, membeda-bedakan mereka berdasarkan agama, golongan, strata sosial, dan kotak-kotak yang lain, serta abai terhadap persoalan-persoalan sosial lainnya. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan kami, dan pelanggaran atas hukum-hukum-Mu yang suci, kami mengaku kepadamu. Bagi setiap kita yang telah dengan penyesalan yang begitu dalam mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka kepada kita diberikan berita anugerah yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai ayat 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Asal kau ada yang
dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu menyatukan hati di dalam doa dan memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kaulah hikmatku dan firman hidupku, ya Allah. Sungguh kami bersuka cita dan sungguh kami berbahagia oleh karena kasih karunia-Mu yang kembali memberi kesempatan kepada kami untuk hari ini boleh kembali bersama-sama mendengarkan sabda firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk boleh membuka hati kami, menerima dan menanamkannya dalam kehidupan kami, sehingga setiap firman-Mu sesungguhnya adalah terang bagi kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan pilih untuk menyampaikan sabda firman-Mu, tolonglah ya Tuhan, dengan segala keterbatasan dan kelemahannya. Kiranya Tuhan dengan segala kebaikan-Mu berkenan memakai, sehingga apa yang keluar dari perkataannya, itu semua berdasarkan oleh karena hikmat tuntunan-Mu saja. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan kita pada Minggu 28 Juni 2020 hari ini diambil dari Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah bacaan Alkitab yang menjadi dasar bagi perenungan kita hari ini. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Kita patut bersyukur meskipun di tengah situasi yang masih serba terbatas, tetapi karena kasih dan kebaikan Tuhan sajalah kita boleh terus bertemu meskipun secara virtual. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kutipan yang terkenal dari seorang Romo yang bernama Mangunwijaya. Beliau adalah seorang tokoh agama yang mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk memperjuangkan kesejahteraan bagi kaum yang terpinggirkan di daerah Yogyakarta. Salah satu ungkapan yang terkenal adalah demikian: sebelum mempelajari surga dan malaikat, mbok ya belajar dulu menjadi manusia biasa. Ungkapan ini muncul ketika Romo Mangunwijaya hendak mengkritik kehidupan manusia yang terlalu sibuk mencari pengetahuan akan surga dan malaikat. Tetapi mereka lupa untuk melihat dan memperlakukan manusia lain sebagai citra dan gambar diri Allah. Akibatnya, ketidakpedulian, ketidakadilan, ketimpangan sosial, kejahatan merajalela. Dan tentu dalam sikap hidup yang demikian, gambar dan citra Allah tidak hadir di muka bumi ini. Kritik yang disampaikan oleh Romo Mangunwijaya pada saat itu tentu juga menjadi kritik bagi kita sekalian pada hari ini. Sudahkah kita menyambut manusia lain sebagaimana kita melihatnya sebagai citra dan gambar Allah?
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu yang menjadi bagian bacaan leksionari kita hari ini yang nanti bisa dibaca secara mandiri di rumah, yaitu diambil dari Yeremia pasal 28 ayat ke-5 sampai ayat yang ke-9. Adalah kisah tentang seorang nabi yang berjuang supaya kebenaran dapat ditegakkan di tengah-tengah kehidupan bangsanya. Jika kita mengingat bacaan minggu lalu, kita dapat menyaksikan betapa beratnya pergumulan yang dirasakan oleh Yeremia dalam tugas perutusan yang Allah beri kepada dia. Ia harus ditolak keluarganya sendiri. Bahkan, Yeremia pun mengutuki hari kelahirannya. Tidak sampai di situ, Bapak Ibu yang terkasih. Pada Yeremia pasal 26, Yeremia hendak dibunuh oleh orang-orang di sekitarnya. Dan bacaan kita minggu ini, Yeremia diperhadapkan dengan tantangan yang lainnya. Ia harus berhadapan dengan seorang nabi palsu yang bernama Hananya. Hananya berusaha membelokkan apa yang dikatakan oleh Yeremia. Jika kita memperhatikan, suara kenabian yang dilontarkan oleh Yeremia adalah suara tentang kehancuran bangsa Israel, di mana yang dimaksudkan adalah supaya bangsa Israel bertobat dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Tetapi berkebalikan dengan Yeremia, Hananya justru menyuarakan bahwa bangsa Israel akan jaya. Suara kenabian yang palsu yang diserukan oleh Hananya tidak berasal dari firman Allah. Oleh karena itu, Yeremia berusaha sekuat tenaga untuk menegakkan kebenaran di tengah-tengah bangsanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Yeremia dan Hananya berhadapan, mereka tidak bertatap dua muka saja, tetapi mereka berhadapan di muka publik. Ada banyak imam dan orang-orang Israel di situ. Itu artinya bahwa Yeremia pun saat itu sedang mempertaruhkan reputasinya sebagai nabi yang dikehendaki oleh Allah. Namun menariknya, jika kita memperhatikan emosi-emosi yang ditunjukkan oleh Yeremia pada hari ini, kita menyaksikan bahwa Yeremia sudah dengan sangat tenang menghadapi tantangan yang ia hadapi. Di tengah situasi yang saat itu mendesak Yeremia dengan tenang memberi dirinya untuk tetap mendengar firman Allah, sehingga ia dapat melewati tantangan tersebut, dan bahkan pada akhirnya suara nabi palsu Hananya pun berakhir dengan cepat bersamaan dengan meninggalnya Nabi Hananya. Dan disitulah kasih karunia Allah terwujud bagi Yeremia. Allah terus memberi ruang bagi Yeremia untuk memperjuangkan kebenaran di tengah bangsa Israel. Jemaat yang terkasih, penyertaan Allah kepada Yeremia dalam menjalankan tugas perutusannya juga Yesus berikan bagi para muridnya. Bacaan kita pada Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42 merupakan narasi terakhir ketika Yesus mengutus para muridnya. Menariknya, kalau kita perhatikan bacaan kita hari ini yang merupakan wejangan terakhir Yesus sebelum para muridnya masuk ke ladang pelayanan, bagi saya bacaan ini adalah bacaan yang sungguh sangat melegakan. Mengapa demikian? Kalau kita ingat-ingat bacaan minggu lalu, Yesus mengatakan sendiri kepada para muridnya, jikalau para murid akan masuk ke tengah kawanan serigala. Itu artinya kehidupan mereka adalah kehidupan yang berada di bawah bayang-bayang kematian dan bahkan penuh dengan ancaman.
Tidak hanya di situ, Yesus pun melontarkan sebuah pernyataan yang mengejutkan banyak orang. Ketika biasanya Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah penuh dengan kasih, damai, sejahtera. Tetapi kita menyaksikan pada Matius pasal 10 ayat yang ke-34, Yesus mengatakan bahwa kedatangan dirinya mendatangkan pemisahan. Kalau kita mau jujur, jika kita berada di posisi para murid, dan Yesus mengatakan langsung kepada kita, apa perasaan kita? Tentu ada yang khawatir, dan mungkin bahkan ragu-ragu untuk masuk ke ladang pelayanan yang Yesus berikan kepada para muridnya. Namun, bacaan kali ini sungguh sangat melegakan para murid. Yesus tidak pernah membiarkan para muridnya susah payah begitu saja. Bukti kasih dan penyertaan Yesus nyata dalam bacaan kita hari ini. Pada ayat yang ke-40, Yesus mengatakan, "Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku." Jemaat yang terkasih, jika kita memperhatikan perkataan Yesus pada ayat yang ke-40, setidaknya kita mendapatkan dua hal. Yang pertama, Allah selalu berada dekat dengan manusia. Hal ini dapat kita lihat dari kisah Yeremia. Cara Allah memproses Yeremia. Yeremia adalah satu-satunya nabi yang dipilih sejak ia berada dalam kandungan ibunya. Setelah bergumul dengan dirinya, Yeremia memilih untuk mengabdi menjadi hamba Allah di usianya yang masih muda. Ia menyerahkan dirinya dalam tugas perutusan yang Allah beri. Meskipun semuanya harus ia jalani dengan susah payah. Bahkan kita mengenal Yeremia sebagai seorang nabi yang meratap. Tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh Yeremia, ia hadapi dan ia hayati sebagai cara Allah menguji batin dan hatinya. Jika kita menyaksikan dalam setiap kesusah payahan Yeremia, Allah selalu menolong di saat yang tepat. Dengan cara pandang yang demikian, akhirnya Yeremia sampai akhir hayatnya dapat menyelesaikan tugas perutusannya dengan baik. Lalu yang kedua, Allah kita adalah Allah yang turut menderita bersama dengan penderitaan yang dialami oleh manusia. Allah yang turut menderita bersama dengan penderitaan umatnya nyata dalam peristiwa ratapan Yeremia yang pada minggu lalu sudah kita baca. Yeremia berada pada titik rendah kehidupannya. Yeremia menyesali kelahirannya dan tertekan jiwanya. Namun di saat yang sama, Yeremia merasakan bahwa Allah tinggal di dalam hatinya. Ia merasakan bahwa di dalam hatinya ada api yang berkobar-kobar. Dan itu adalah api yang Allah nyalakan. Sehingga ia tidak berhenti untuk menyuarakan kebenaran Allah. Meskipun keadaannya sungguh sangat berat. Roh Allah yang menggerakkan Yeremia untuk terus berpengharapan dalam menjalani tugas perutusannya. Allah yang turut menderita bersama dengan penderitaan manusia pun dijanjikan pada Matius pasal 10 ayat yang ke-19. Yesus sendiri mengatakan demikian. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir
akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Dari perkataan ini, kita dapat menyaksikan bahwa Allah tidak pernah membiarkan utusannya berjuang sendirian. Allah hadir dalam rupa karunia dan pertolongan yang memperlengkapi manusia dalam tugas perutusannya. Jemaat yang terkasih, bacaan hari ini memperlihatkan kepada kita akan sebuah anugerah yang sungguh sangat agung yang kita terima sebagai orang yang memutuskan untuk menjadi murid Kristus di masa kini. Setiap kita diberi tugas untuk menyuarakan kebenaran yang hanya datang dari Allah ketika kita mau membuka diri untuk mendengarnya. Allah senantiasa memperlengkapi kita untuk dapat dengan teguh dan berpengharapan menjalankan tugas perutusan kita di muka bumi dengan susah payah, suka dan duka yang kita hadapi. Lalu pertanyaannya, bagaimana sikap hidup yang menyuarakan kebenaran di muka bumi? Belajar dari bagaimana cara Allah memelihara kehidupan umatnya. Manusia juga hendaknya merespon anugerah ini dengan bertanggung jawab atas kehidupan pemberian Allah. Menjadi manusia bagi manusia lain adalah salah satu bentuk rasa syukur kita akan kehidupan yang Allah beri. Membuka diri untuk menolong dan bertanggung jawab terhadap kehidupan seluruh ciptaan. Memandang bahwa setiap manusia dengan keberagaman keunikan yang dimiliki, baik itu usia, gender, dan latar belakang, adalah warna yang Allah ciptakan dan bukan pembatas atau pembeda. Adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memanusiakan manusia lain. Orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita adalah orang yang Allah tempatkan bagi kehidupan kita. Dalam diri dan wajah mereka lah terkandung pula wajah Allah yang tidak patut untuk kita abaikan, apalagi kita singkirkan dan kita sakiti. Coba saat ini Bapak Ibu yang berada di rumah boleh memandang satu dengan yang lainnya. Adakah perkataan, perbuatan yang pernah menyakiti orang-orang terkasih kita? Jika kita merasa bahwa pernah menyakiti orang-orang di sekitar kita, saat ini kita diingatkan bahwa wajah yang pernah kita sakiti, wajah yang pernah kita singkirkan, sesungguhnya adalah wajah dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih, wajah Allah adalah wajah yang selalu kita rindukan untuk dapat kita lihat. Wajah Allah adalah wajah yang agung dan mulia. Hanya oleh kasih karunia-Nya saja wajah Allah masih dapat kita lihat melalui orang-orang di sekitar kita pada saat ini. Dan itulah yang harusnya senantiasa kita syukuri dan kita pandang dengan sukacita, bahwa Allah senantiasa hadir dalam keseharian kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, mensyukuri kehidupan pemberian Allah juga hari ini yang akan kita rayakan bersama dalam momen Rioyo Unduh-Unduh. Di depan mimbar sudah tersedia beragam hasil bumi.
Dan nanti setelah ibadah kita selesai, akan ada proses pelelangan yang sudah diatur sedemikian rupa oleh majelis. Dan pada momen ini juga saya mengajak kepada kita semua untuk melihat setiap hasil bumi, setiap barang yang sudah diusahakan untuk hadir dalam lelang hari ini, sesungguhnya adalah alat-alat yang Allah berikan kepada manusia untuk memperlengkapi kehidupannya. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dan menyambutnya dengan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah bukti dari pemeliharaan Allah bagi kehidupan kita, maka kita wajib untuk bertanggung jawab atas pemberian Allah tersebut. Allah meneguhkan dan memperlengkapi kita. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ibadah ini kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur melalui harta benda yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan nats yang menjadi dasar persembahan kita hari ini, yang diambil dari kitab Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Pengumpulan persembahan diiringi nyanyian dari pelengkap kidung jemaat 146, bait yang pertama dan kedua, bawa persembahanmu. Janganlah
Marilah kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berkenankanlah kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama telah mempersembahkan persembahan kami. Kami mohon ya Tuhan, sucikanlah persembahan ini agar menjadi berkat bagi gereja dan sesama kami. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Tuhan. Berikanlah kemampuan untuk mengelola sesuai dengan kehendak-Mu. Pada saat ini kami juga berdoa untuk pemimpin kami di saat situasi pandemi corona ini ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, dan kemampuan pada para pemimpin kami dalam mengelola bangsa ini, yang pada saat ini berdampak pada ekonomi yang kurang baik, khususnya bagi saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19. Tolonglah ya Tuhan agar saudara-saudara kami, bangsa Indonesia, dapat berkehidupan yang layak kembali. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Mojo Songo. Berkatilah semua pengurus dan setiap program gereja agar terlaksana dengan baik, kreatif, dan mampu pada situasi saat ini. Demikian juga ya Tuhan, bagi jemaat yang sakit dan lemah tubuh, berikanlah kesembuhan dan pemulihan untuk mereka. Juga bagi saudara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup, berilah pencerahan agar saudara-saudara kami dapat menyelesaikan pergumulan sesuai dengan masalahnya masing-masing. Kami bersama-sama akan berdoa ya Tuhan sesuai yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman kita dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin pembela.
Marilah kita tutup ibadah online ini dan memulai ibadah yang sejati, yaitu kehidupan kita, dengan sukacita, dengan komitmen baru di hadapan Tuhan untuk memperhatikan, menyambut, memperlakukan sesama kami sebagaimana Tuhan menyambut dan memperlakukan mereka. Mari kita memohon berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.